Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita mengalami kasih karunia Tuhan di hari terakhir di minggu ini. Sebelum kita memasuki minggu yang baru, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami. Engkau memberikan ruang kepada kami untuk selalu mengerti kalau Engkau Allah yang baik bagi kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk memaknai kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Berkenan firman di Sabtu pagi ini pun menjadikan kami semakin yakin kalau kami punya Tuhan yang akan menyelamatkan kami dari kehidupan yang fana menuju ke kehidupan yang bakal. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Yesaya 59 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pula-pula yang jauh, ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Demikian saudaraku bacaan Alkitab kita, dan tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Tuhan membela perkara korban, para korban. Tuhan membela para korban. Saudaraku, berbicara tentang orang yang tertindas dalam berbagai fenomena hidup yang ada, tentu ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, bukan sesuatu yang asing bagi kita, tetapi realitas ini sangat nyata dalam pandangan mata kita. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami namanya yang teraniaya, entah itu secara fisik ataupun secara batin. Jadi penganiayaan itu saudaraku tidak hanya berbentuk fisik tapi juga bisa batin, ya. Misalkan kita difitnah, kita dihina, kita dicimaki, ya sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah, ini menarik saudaraku untuk kita lihat. Fenomena hidup ini menarik untuk kita lihat. Kenapa? Karena ternyata kekejaman atau kejahatan itu sangat dibenci oleh Allah. Allah menghadirkan kita di muka bumi ini sebagai ciptaannya yang termulia, yaitu manusia yang adalah gambarnya, bukan untuk saling mencaci maki, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling mengucilkan, bukan untuk saling merancangkan kejahatan satu dengan yang lain, tidak. Tapi kita ada di konteks kehidupan di dunia ini sebagai ciptaan Allah yang termulia, untuk selalu mampu duduk berdampingan, sehati, sejiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri yang sia-sia. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dapat kita baca dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Justru di ayat yang ketiga bagian B di kitab Filipi tersebut jelas dikatakan di sana kepada jemaat di Filipi, dan tentu juga berlaku untuk saudara dan saya, bunyinya demikian.
Hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau kita selalu menganggap siapapun orang yang ada di antara kita lebih utama daripada kita, artinya kita sangat membutuhkan dia, bukan karena dia kaya, tapi karena dia miskin, bukan karena dia pintar, tapi orang bilang karena dia bodoh, tapi kita tetap merasa membutuhkan dia. Dia tetap penting bagi kita. Karena mungkin dalam konteks intelektual, ya, dia tidak bisa mengalahkan kita karena orang bilang kita pintar, dia bodoh. Atau mungkin dalam konteks kehidupan ekonomi secara finansial, kita berkata dia tidak bisa membantu kita karena kita kaya, dia miskin. Misalkan begitu. Tapi dalam hal yang lain kita pasti butuh dia. Sehingga kita jangan hanya melihat sesama kita dalam pandangan satu arah saja. Kita melihat dalam keseluruhan kehadirannya, yang kemudian kita katakan saya butuh dia. Sepintar apapun Bapak Ibu, ada hal yang Bapak Ibu tidak bisa lakukan. Saya pernah berkhotbah tentang seorang owner yang memiliki sebuah perusahaan. Dia harus berkata bahwa dia butuh pegawainya yang dia pekerjakan walaupun dia yang menggaji. Sebab kalau tidak ada para pekerja ini, seperti apapun kuatnya sang owner ini, baik secara fisik, secara finansial, secara intelektual, dia nggak bisa memanage semuanya tanpa mitranya, tanpa rekannya, yang tentu adalah bawahannya. Nah, kalau dia pahami bawahannya ini atau para pekerja ini penting bagi dia, dia akan menjadi sosok yang support, dukung terus mereka, semangati mereka, sayang mereka, sehingga orang-orang ini yang bekerja dengan dia atau bekerja untuk dia punya perusahaan ini merasakan kedekatan emosional secara batin, hati, jiwa, akan mendukung, mensupport apa yang menjadi proyek dari perusahaan ini, sehingga keuntungan didapatkan secara bersama. Ini saudaraku yang harus kita lihat. Jadi kita tidak mentang-mentang dalam hidup ini hanya karena kita merasa kita lebih daripada saudara kita. Terlalu banyak kisah juga yang diperlihatkan dalam pandangan mata kita. Kalau orang yang kita rendahkan justru di satu ketika dia sangat berarti bagi kita, entah di waktu kita sakit, entah di waktu kita kecelakaan. Ya. Tidak sedikit orang yang mengalami kecelakaan di perjalanan, yang membantu itu orang-orang yang kecil, bukan orang-orang yang besar. Sementara kita kalau tidak ada mereka, siapa yang membawa kita ke rumah sakit? Siapa yang memberikan pertolongan pertama kepada kita untuk kita mendapatkan pertolongan medis? Jadi jangan berpikir karena mereka ada di pinggir jalan, lalu kita melihatnya dengan sebelah mata, merasa mereka tidak berharga, sehingga kita semena-mena terhadap mereka. Tidak demikian saudaraku. Ya. Ini yang mau disampaikan di dalam tema khotbah kita. Tuhan membela para korban, artinya orang-orang yang selalu direndahkan. Firman Tuhan sudah katakan, orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang sombong akan dipermalukan. Ini firman Allah saudaraku. Makanya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 ya, juga disampaikan kepada orang-orang teraniaya, ya, jangan balas kejahatan orang-orang tersebut. Jangan balas caci maki mereka. Berkati terus mereka. Karena di sini dalam konteks ini Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang jahat itu akan hidup dalam ketenangan di balik kesombongannya. Tidak. Tema kita katakan Tuhan membela. Artinya Tuhan akan membantu, akan berperkara, akan memperjuangkan hak-hak orang yang dikorbankan, ditindas. Jadi jangan kita merasa bahwa kita sudah menang, kita sudah puas ketika kita
mencabik-cabik hati seseorang yang kita tindas dalam hidup ini, saudaraku. Jangan kita bangga akan hal itu. Ini yang mau disampaikan kepada Israel dalam bacaan kita, saudaraku. Ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Ya, jadi apa yang orang lakukan akan dibalaskan kepadanya. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Jadi tidak ada yang luput dari pembalasan Allah ketika kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. Dimanapun, di pulau manapun, sosok apapun, sepanjang dia yang jahat, maka dia yang akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah bangga, saudaraku, dengan kejahatan yang kita lakukan. Jangan kita merasa puas karena kita merasa saya sudah mendapatkan keinginan saya sudah menjatuhkan dia, saya sudah melecehkan dia, saya sudah mempermalukan dia. Jangan. Kita ada di dunia ini, saudaraku, bukan untuk menjadi Tuhan bagi sesama kita, bukan. Makanya firman Allah katakan jangan merampas hak Tuhan. Tapi kita ada untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Bagaimana kita menjadi sosok yang bijak di dalam mengedepankan apa yang baik dan apa yang benar. Jangan kita membela kejahatan. Katakan jahat kalau jahat supaya ada keinginan dari yang jahat untuk berubah. Khotbah kita yang kemarin dikatakan Tuhan melihat, Tuhan tahu. Bapak Ibu mau sembunyikan dimanapun kejahatan Bapak Ibu, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan membalaskan itu dalam kewenangan Dia. Karena itu adalah otoritas Tuhan. Jadi bukan kita, bukan manusia yang ditempatkan Allah untuk menghakimi, tapi Tuhan. Jadi ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mulai belajar melihat saudara kita itu adalah sahabat kita, rekan kita, yang dimana kita semua ini sama-sama objek Allah, alat yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran Allah. Jadi subjek dalam hidup ini hanya Tuhan. Jadi kita tidak menjadikan orang lain itu objek kita, sasaran hidup kita, tidak. Tapi ketika kita ada untuk orang lain, kita terlibat dalam hubungan kerjasama dengan orang lain, betul-betul hanya sebagai mitra, rekan kerja yang harus dibangun dengan kata solid. Solid itu tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Sesuatu yang berani mengakui dan menghargai dan bersedia memberikan apresiasi positif kepada siapapun. Dan ini yang harus terjadi. Karena jujur sekali lagi kita butuhkan orang lain dalam hidup kita, saudaraku. Seorang owner pun, saya katakan tadi, dia butuh pegawainya. Kalau tidak, apa yang dia upayakan tidak akan berhasil seperti yang ingin dia capai. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam hidup ini, supaya kita tidak menjadikan orang itu korban keganasan kejahatan kita, tidak. Tapi kita merangkul orang, kita duduk berdampingan dengan orang, sehati sejiwa satu tujuan. Sekali lagi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri yang sia-sia. Mari saudara, khususnya di masa-masa pandemi saat ini, kita hanya bisa melawan semua yang terjadi kalau kita bersatu. Kalau kita bersama, saling menghargai, saling menyayangi, saling menopang, saling mendukung. Di situ iman akan tumbuh dengan kokoh, teguh, dan imun juga akan semakin stabil karena kita tidak tertekan
karena kita pun tidak menekan satu dengan yang lain. Semangat untuk ini saudara. Hiduplah dalam kedinamisan dan keharmonisan. Itu keindahan yang akan kita rasakan. Luar biasa. Karena di situ Tuhan pun akan memberkati kita. Semangat untuk ini saudaraku. Jangan jadi penindas. Tapi jadilah orang yang berbela rasa. Care, peduli kepada siapapun. Karena itu yang disukai oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sudah berikan pengertian yang baik kepada kami. Bahwa kami ada di dunia ini bukan untuk saling menganiaya. Bukan untuk saling menyakiti. Bukan untuk berlomba dalam kejahatan. Tapi kami ada untuk saling menyayangi, saling mensupport, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Agar di tengah kelebihan dan kekurangan kami masing-masing, kami menjadi penuh. Karena semua saling mengisi satu dengan yang lain. Dan disitulah kekuatan kami. Dan disitulah kebahagiaan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu melakukan ini. Demi untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam kesediaan memasuki hari esok untuk beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus. Ataupun menikmati ibadah minggu. Lewat live streaming atau video streaming. Semua Tuhan berkati. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Immanuel, haleluya. Amin.